wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Heri, yang saya hormati Ibu Sri Lestari dan Pak Helmi, teman seperjuangan saya, yang pada hari ini hadir sebagai tokoh masyarakat Kampung Literasi Lisan. Yang saya hormati teman-teman, Bu Amel, Kak Amel, Kak Retno, dan yang saya banggakan Bu Eni dan teman-teman pegiat literasi lisan serta anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu sayangi. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata emang suaranya kecil ya. Yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini guna memperingati Hari Dongeng Nasional yang jatuh kemarin pada tanggal 28 November. Anak-anakku yang Ibu cintai, boleh diam sayang? Halo. Diam ya sebentar ya, Ibu ngomong ya. Iya. Nanti siapa nanti yang selesai Ibu ngomong, Ibu tanya bisa jawab apa yang Ibu omongkan, nanti Ibu kasih hadiah buku. Oh ya. Nah, makanya diam ya. Apa tadi ya? Saya hari ini hadir mewakili kelompok kerja literasi Kalimantan Utara. Namun pada kesempatan yang baik ini saya tidak akan berbicara banyak tentang bagaimana Pokja Literasi Kalimantan Utara menyambut baik acara ini, karena memang Pokja Literasi Kalimantan Utara itu dibentuk hanya untuk menghimpun, kemudian mensinergikan dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan literasi yang ada di Kalimantan Utara. Namun saya ingin mengajak kita semua yang ada di sini untuk menikmati atau kembali merenung kenapa tanggal 28 November itu diperingati jadi Hari Dongeng Nasional. Ibu tanya dengan anak-anak, nanti Ibu kasih hadiah buku nih. Halo, kira-kira tahu tidak apa sejarahnya kenapa tanggal 28 November itu diperingati sebagai Hari Dongeng Nasional? Yang tahu Ibu kasih buku. Ada yang tahu nggak? Oke, relawan aja, relawan. Selain relawan juru cerita ya, relawan ada yang tahu nggak kenapa 28 November diperingati sebagai Hari Dongeng Nasional? Ayo relawan lisan. Nggak boleh Pak Heri, nggak boleh ikut, relawan aja. Ayo. Amira nggak boleh ikut. Iya ya. Jadi kita penting tahu memperingati hari itu. Jadi 28 November itu hari lahirnya tokoh dongeng nasional, yaitu Pak Dr. Andes Suyadi atau kita kenal dengan nama Pak Raden. Tidak banyak di antara kita yang tahu bahwa Pak Raden itu adalah pelukis dan pendongeng pembaca cerita yang handal. Kita tahunya Pak Raden itu pengisi suara unyil dan suka marahin unyil dan usro kalau nyolong jambu. Padahal beliau adalah tokoh dongeng nasional. Seperti halnya kalau 20 Maret kita peringati sebagai hari apa? Hari Dongeng Internasional, lahirnya tokoh dongeng internasional atau dari Denmark adalah Bapak H.C. Andersen. Baik, saya sedikit saja untuk jadi pengingat kita semua bahwa mendongeng itu adalah pekerjaan menanamkan kebajikan, kebaikan dan budi pekerti kepada anak-anak kita. Dan itu bukan hanya tugas guru, bukan tugasnya Pak Helmi saja, tugasnya Ibu Sri, dan tugas kita relawan, tapi tugas semua orang dewasa. Karena nasihat paling baik itu adalah lewat buku atau lewat dongeng ketimbang lewat sedoret instruksi kepada anak-anak kita. Nah, saya sedikit ingin mengingatkan diri saya dan teman-teman relawan bahwa kita juga tidak banyak yang tahu bagaimana di akhir hidupnya Pak Raden. Pak Raden itu, saya 2008, mungkin sedikit beruntung, 2008 saya pernah ketemu beliau ya, lengkap dengan pakaian Jawa, belangkon dan kumisnya yang kaku itu ya. Saya bertemu beliau itu di Samarinda, waktu itu Tarakan itu masih wilayah Kaltim. Saya ikut lomba dongeng tingkat provinsi Kaltim, beliau jadi jurinya. Ternyata orangnya cerdas banget dan ngemong ya, jadi dia sabar. Jadi kita dapat pelatihan mendongeng, kemudian dia menjuri kita gitu, menjuri kita mendongeng. Dan kita mendongeng tidak boleh ditentukan dari daerah,
dia kasih judul, kita dikasih waktu 1 jam untuk mengolah judul itu dan mendongeng gitu ya. Nah, Pak Raden itu di akhir hidupnya harus menjual lukisan untuk berobat. Ya, sesuatu yang tragis ya. Nah, ini apa yang perlu saya ingatkan kepada kita teman-teman relawan, bahwa relawan itu harus dalam tanda kutip harus berduit, harus kaya. Kenapa? Harus berikhtiar kaya. Karena relawan itu pekerjaannya tidak dibayar, malah uangnya yang keluar. Jadi kalau relawan itu tidak berduit, tidak berikhtiar untuk punya duit, maka relawan akan sulit untuk bergerak. Nah, kita lihat banyak ya tokoh-tokoh nasional yang ketika sakit, ketika tidak produktif lagi, hidupnya merana dan kesepian karena tidak ada dana dan sebagainya. Nah, ini menjadi pengingat kita di hari dongeng ini bahwa sebagai relawan, kalau kita masih kuliah, kita harus survive kuliahnya. Yang masih sekolah harus rajin sekolahnya, meskipun kegiatan relawan tetap jalan seperti itu. Nah, itu yang saya ingatkan kepada teman-teman relawan supaya bisa survive ya. Jangan sampai seperti yang dialami oleh tokoh itu Pak Raden ya. Kemudian sekedar berbagi, saya punya teman yang sangat inspiratif ya, yang berikhtiar untuk kaya dan benar-benar kaya. Jadi relawan yang kaya. Artinya bukan berarti kita pesimis, tidak. Kita supaya mudah membiayai kegiatan karena sudah tidak zamannya lagi kita proposal kemana-mana. Saya setiap ke Jogja atau dapat tugas dari Kementerian ke Jawa yang dekat aja dengan Jogja, saya selalu singgah ke TBM Mata Aksara. Ya, TBM Mata Aksara itu punyanya Kak Adi dan punyanya Kak Heni. Beliau berapa kali mendapat penghargaan dari Perpusnas, sekarang membina TBM Pak. Membina apa? Membina perpustakaan. Nah, Kak Adi dan Kak Heni itu suami istri. Dia punya taman bacaan, tapi juga dia membina warga di sekitarnya. Kemudian dia punya warung, punya rumah makan, punya toko bangunan, dan punya beberapa usaha yang membiayai kegiatan kerelawanannya. Ya, sehingga kegiatannya maju dan berkembang dengan biayanya itu. Bahkan di rumah makannya dan di toko bangunannya dia mempekerjakan relawan yang tidak punya kerjaan. Jadi teman-teman bisa lihat di FB di mana aktivitas TBM Mata Aksara itu sangat banyak sekali. Nah, itu mungkin 2 pesan saya ya selaku mewakili Pokja Literasi Kaltara. Karena relawan itu pekerjaan seumur hidup dan seumur dunia. Siapapun harus jadi relawan. Karena kalau tidak relawan siapa lagi yang merawat ya? Yang merawat tradisi mendongeng, tradisi lisan nenek moyang kita ini. Nah, untuk itu relawan harus kuat. Relawan harus kuat. Kenapa harus kuat? Karena kalau relawan tidak kuat, maka dia tidak akan sanggup melakukan hal-hal yang bersifat ikhlas dan tak berbayar ini. Contoh yang dilakukan oleh teman-teman dari Lisan. Kita mungkin boleh tepuk tangan untuk teman-teman dari Lisan ya. Sebuah kebanggaan ya. Karena tidak mudah di masa pandemi ini dengan biaya yang dari kantong sendiri Mbak Eni dan teman-teman itu keliling kampung ya, keliling kampung untuk mendongeng ya. Dimana tradisi dongeng itu sangatlah sudah langka dilakukan oleh para orang tua. Padahal saat ini sangat mudah mendongeng ya, karena aksesnya mudah membuka internet. Ceritanya tidak lagi Jaka Tarub ya, Batu Belah atau cerita tentang Dayang Sumbi. Banyak cerita-cerita yang bagus ya, karena kita tinggal googling di internet ya. Nah, terima kasih kepada Lisan, saya ucapkan semoga tetap komitmen, tetap konsisten merawat tradisi Lisan ini. Terima kasih juga kerjasamanya dengan Pokja Literasi Kalimantan Utara selama ini untuk kegiatan-kegiatan literasi. Kita berharap momen Hari Dongeng ini menjadi pengingat kita kembali bahwa mendongeng itu adalah pekerjaan orang dewasa ya, pekerjaan siapapun dia, tidak hanya relawan, harus punya keterampilan atau keinginan untuk mendongeng atau bertutur, karena itu salah satu tradisi lisan bangsa kita yang sudah mulai mati atau sudah mulai ditinggalkan.